Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hikmah ilahiyah itu hubungannya dengan filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan di sini berarti pembahasannya kalau dalam Islam yang disebut ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu rumusnya ada di ayat Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matwaakum. Ayat 19 surah Muhammad. Fa'lam, ketahuilah, fa'lam annahu, sesungguhnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Wastaghfir, dan mintalah ampunan. Wastaghfir, ya, di situ bahasanya fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah wastaghfir, mintalah ampunan lidzambika untuk dosa-dosa kamu. Walil mu'minina, dan untuk mereka mukmin laki-laki. Wal mu'minati, dan mukmin perempuan. Wallahu, Allah Ta'ala ya'lamu, mengetahui mutaqallabakum. Mutaqallabakum di situ usaha kamu, wa matwaakum, dan diam kamu. Jadi hikmah ilahiyah itu pada intinya membahas tentang ketuhanan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang ahli tauhid mengatakan mempunyai 20 sifat. Itu ada 20 sifat wajib, itu ada di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La itu artinya tiada, negatif. Nah, di sini menghasilkan sifat muhal 20. Illa positif, artinya mengadakan. Allah wajib mempunyai sifat 20. Allah wujud, tidak bahwa mukhalafatul hawatifi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Ini 20. Sifat muhal 20, sifat wajib 20, berarti sudah 40. Kemudian antara la dengan illa itu sifat jaiz. Sifat jaiz Allah itu artinya apa? Allah Ta'ala itu mungkin menciptakan, mungkin juga tidak menciptakan. Itu sifat jaiz. Isinya sifat jaiz ini nanti ada takdir mu'allaq dengan takdir mubgham. Kemudian di balik Muhammadur Rasulullah itu ada qiyas atau disamakan dengan la dan ilah yang ada di la ilaha illallah. Artinya apa? Para rasul itu mempunyai sifat wajib. 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat muhal, kebalikannya. Siddiq berarti di situ apa? Kebalikannya hidim, bohong. Amanah di situ berarti apa? Khianat, kebalikannya. Kemudian fatonah, cerdas, kebalikannya apa? Balada. Balada itu artinya apa? Tumpul otaknya. Amanah, siddiq, tabligh itu harus menyampaikan wahyu, kebalikannya apa? Kitman, menyembunyikan. Itu 4 sifat wajib para rasul, 4 sifat muhal para rasul, dan 1 sifat jaiz para rasul. Apa? A'rad basariyah. Mungkin rasul itu terkena sakit, mungkin rasul itu terkena istilahnya ujian, cobaan seperti manusia umum, dan Rasul itu juga punya istri, punya anak. Itu sifat a'rad basari, akan tetapi tidak mengurangi kemuliaan mereka. Tapi mohon maaf, kalau kita berbicara hikmah ilahiyah di sini ya sangat panjang sekali, akan membahas lafal Allah itu sendiri. Lafal Allah ini
kalau kita bahas dari lafalnya saja, kita akan menemukan bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat, yakni dalam angka 360. Angka 360 itu dari lafal Allah, alif 1 lam 30, lam 30 H5 jumlahnya 66. Angka 60 dipisah dari 6 kemudian dikalikan 60 kali 6 jumlahnya 360. Yang sehari semalam 360 derajat, ayatnya jelas Rofi Odarojat 280 ya 10 ayat 70 Ad-Darajat sebagai penjelasnya, yakni yang sehari semalam yang sehari semalam 24 jam ini sama halnya 360 derajat. Yang 1 tahun 360 hari ini hitungan secara bulat. Nah kalau hitungan secara falak beda. 360 ini nanti masuk dalam tahun Basitoh Hijriyah, angkanya hanya 354 harinya. Kemudian kalau masuk dalam tahun Kabisah Hijriyah 355 hari. Nah, karena masuk yang 10 hari atau 11 hari di tahun Masehi. Masehi itu nanti harinya 365, itu tahun pendek yang disebut tahun Basito. Tahun panjangnya disebut nanti tahun Kabisah, jumlah harinya 366 hari. Jadi 10 atau 11 hari ngambil dari hari-harinya tahun Hijriah untuk tahun Masehi. Itu kalau kita mau berbicara filsafat ilahiyah yang sesungguhnya, ya nanti kepada lafal Allah itu sendiri sudah kita bisa mengetahui. Akan tetapi memang di sini pembahasan tentang sifat wujudnya, sifat kidamnya ini berbagai macam khilaf ya. Jadi simpulannya hikmah ilahiyah adalah pembahasan tentang hikmah, tentang akhlak ketuhanan. Hidup